Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sore, jam 5 jam 5 sore kita bikin video ini malam Minggu. Kita baru banget beli cacing sutra. Cacing sutra ini udah kita bersihin. Jadi udah aman, steril, udah bersih. Kita akan langsung kasih pakan, karena ini ikan udah pada tahap mutasi, Jadi kita butuh untuk yang namanya pakan selingan. Kalau di sini, cacing sutra itu untuk selingan seminggu itu 2 kali, atau seminggu itu bisa dibilang 3 hari sekali dikasihnya, karena ini udah gede-gede. Jadi kalau lihat ini RKC satu kolam ini kita isi campur sama Galaxy. Jadi satu kolam ini masing-masing 3 induk sampai 4 induk, atau bisa dibilang lebih kurang 1000 ekor. Jadi yang ini jenis barongsai, ini udah kita kasih cacing sutra tuh. Cacing sutranya udah kita kasih. Jadi kita pakai cacing sutra ini untuk selingan dan juga untuk ngepus ikan tuh lebih cepat gede. Karena cacing sutra ini dia proteinnya tinggi, lebih tinggi daripada kutu air. Makanya kalau pengen tanya paling bagus ngedeinnya pakai apa? Cacing sutra tetap. Tapi kita nggak jadi pakan utama. Kita pakan utamanya itu kutu air. Kalau memang di sini kutu airnya itu melimpah, alhamdulillah, dan lebih bagus juga kutu air untuk ikan tuh lebih proporsional nantinya. Nah, cacing sutra kita pakainya hanya untuk selingan aja. Jadi alhamdulillah ikannya pakannya di sini tercukupi. Untuk satu taker, di sini kita belinya itu 40.000, atau bisa dibilang satu taker 20.000. Nah, takerannya itu Pediasur, jadi ibarat kata tuh satu takernya itu 1 liter lah, jatuhnya seperti itu. Nah, ini ikannya tuh beda-beda. Kalau yang ini jenis RGGM, ini juga campuran. Jadi pakannya di sini selingan kutu air, selingannya cacing sutra, fokus utamanya kutu air. Ini ikan udah mutasi, udah notol-notol, sebagian udah ke selo, sebagian lagi tahap mutasi ke koi, karena memang ini ikan akan kita botolin akhir bulan ini. Jadi kita ngepush cacing sutra ini biar badannya tuh lebih gede lagi dan warnanya tuh udah pada notol. Jadi kita akan panen ikan ini akhir bulan ini biar ikan lebih cepat gedenya. Nah, yang sebelah sini, kalau sebelah sini ada jenisnya itu blue rim. Jadi blue rim ini udah bahan juga. Jadi bahannya tuh udah mutasi, base gelannya tuh bisa dilihat kehitung jari. Ini belum kita pisah base gelannya, biarin aja. Jadi setiap konten itu kita real, bener-bener konten. Kita nggak ada sortiran base gelan itu, kita nggak diangkat langsung. Jadi biar kalian tuh langsung lihat persentase rejekannya berapa persen di sini. Kalian tinggal lihat aja video-video kita dari pertama kita ngebreed, dari pertama dia mutasi 1 bulan, dari pertama dia mutasi ke 2 bulan. Kalian tinggal lihat aja rejekannya. Dan alhamdulillah blue rim ini rejekannya sedikit banget, bisa dibilang 90% jadi semua. Karena memang blue rim ini indukan yang waktu itu kita beli harganya 2 jutaan. Kalau misalnya kalian pengen bahannya, kalian tinggal langsung ke Shopee kita, langsung kita support bahannya. Kalau misalnya kalian pengen indukannya, ada juga di Shopee atau di Instagram kita di calon_cuan. Nah, ini jenis apa? Ini jenisnya RGG. RGG ini ini pecahan dari satu induk, yang satu bak lagi di sana. Karena ini kepadatan, dan alhamdulillah ikannya juga udah lumayan. Sebagian lagi tahap mutasi juga. Ini jenis RKC. RKC ini kita juga sama, indukannya kita beli kalau 2 bulanan yang lalu itu sekitar hampir 1 juta. Jadi indukannya tuh kita nggak pernah beli, nggak beli, kita tetap beli untuk upgrade indukan juga. Tapi kalau misalnya plakat barongsai, RGGM, RGGB itu kita nggak pernah beli, tapi petani gue sendiri yang nyetak dari awal sampai udah jadi genetiknya udah duduk. Jadi memang yang kita beli itu yang memang khusus di farm petani gue itu nggak ada. Jadi kita tetap walaupun beli, kita akan kuatin lagi di sini. Maksudnya itu kita akan tetap bikin yang lebih kencang lagi genetiknya biar rizikannya itu nggak terlalu banyak. Jadi kalau kalian beli nantinya kalian bisa mendapatkan hasil di anakannya. Nah, cacing sutra ini kalau misalnya paling bagus sebenarnya banyakin, jadi 3 taker sebenarnya, tapi kita fokus utamanya cacing kutu air. Kalau misalnya full kutu cacing sutra di sini nggak pakai kalau full. Kenapa? Yang pertama itu kita efisien dari pengeluaran budget untuk operasional pakan. Jadi kalau misalnya kalian lihat vlog gue yang kemarin kita ngasih pakan kutu air, itu kita nyari sehari itu bisa dapat sekitar 1,5 kilo paling sedikit 1 kilo. Kalau lagi banyak dapat 2 kilo. Nah, itu langsung habis.
Ya makanya kalau misalnya kita cacing sutra, kita cuman selingan aja untuk membantu ngepush ikan tuh lebih cepat gedenya. Tapi kalau misalnya pakan utama kutu air, jadi di tempat kalian itu kalau misalnya kutu airnya lagi melimpah, kalian ngebreed sebanyak-banyaknya. Jadi biar ikan juga lebih tercukupi pakan kebutuhannya. Jadi di sini tuh nggak pernah puasa ikan, kecuali kalau di alam tuh lagi nggak ada, kita tetap beli juga biar ikan cepet gede. Nah ini alhamdulillah ikannya banyakkan tahap mutasi. Alhamdulillah ini kebanyakan jenis RGG barongsai, RGGB, pokoknya Guardian juga ada. Alhamdulillah ini jenis HM multi lagi tahap mutasi. Nah ini jenis multicolor, ini RKC. Nah yang sebelah sini kita kasih juga. Jadi memang kutu air ini setiap pagi kalau cacing sutra kita belinya 3 hari sekali. Nah buat kalau misalnya pengen ngebreed ikan cupang, di sini tuh yang kita breeding cuman jenis tertentu atau bisa dibilang jenisnya itu khusus untuk apa? Untuk permintaan yang memang tinggi. Jadi kita nggak pernah ngebreed sesuai requestan kita, tapi memang kita ngebreed sesuai dengan permintaan yang memang tuh tiap tahunnya itu selalu tinggi, selalu ada. Jadi ketika panen kita nggak pusing. Nah makanya gue pernah ngebagiin di konten gue, kalau misalnya ngebreed ikan cupang jangan cuman asal ngebreed, asal crossing, tapi kalian juga harus paham jenis ikan cupang yang permintaannya itu selalu ada, setiap tahun itu selalu meningkat. Jadi ketika panen itu kalian gak pusing ngejualnya, karena pasti ada permintaan dari seller, terus ada permintaan dari indukan, ada permintaan dari sepasang buat breeding. Nah kalian harus paham di situ. Jadi ketika panen kita nggak pusing. Nah di sini pun sama, kita ngebreed nggak cuman ngebreed doang, tapi memang kita fokusin untuk jenis tertentu yang permintaannya ada. Nah tertentu itu maksudnya blue rim. Kalian bisa lihat di sini ada blue rim, plakat koi itu ada RGG. Nah ini RGG pecahan satu induk itu ke sana, kita pecah jadi 2 kebanyakan. Terus Guardian, multicolor, RGGB, RGGM, barongsai, pokoknya plakat koi kita ada semua, kecuali DE juga ada, kita baru ngambil kemarin dari breedernya langsung. Jadi kita juga tetap harus upgrade indukan kalau misalnya kita terus mau berkembang. Jadi kita nggak stuck di satu tempat aja. Nah ini jenis HM Yellow. HM Yellow ini udah kita botolin di bawah ada sekitar 300 ekor. Ini yang akan kita botolin lagi sekitar 2 minggu lagi, karena ini udah gede-gede. Jadi kalau HM tuh nggak bisa lama-lama, takutnya dia gigit ekor. Kalau gigit ekor dia udah cacat nantinya, rusak ekor, nggak bisa dijual. Nah ini tinggal dikit tuh 2 takar sebenarnya kurang. Sebenarnya paling bagus tuh 3 takar, tapi karena tadi duit gue tinggal gocap, ya udah tinggal beli 2 takar aja. Nah ini udah makan. Kalau yang sebelah sini masih kecil. Yang ini masih kecil, satu baris ini atas bawah masih kecil ke sana. Ini juga masih kecil, kecuali yang ini ada blue rim. Blue rim ini juga masih mutasi, jadi masih kecil. Jadi kita ngebreednya seminggu sekali. Cuman sekarang udah hampir 2 minggu kita nggak ngebreed karena indukan lagi terbatas. Udah kita breeding kemarin. Nah ini ada juga RGGB, ini masih mutasi. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini full udah ikan. Jadi alhamdulillah ikan juga udah banyak. Ini ada HM Yellow yang kemarin kita panen. Nah, tinggal segini Ini cukup sampai yang di sini aja nih. Tuh. Nah, ini tinggal segini aja nih. Tuh, 2 takar sebenarnya kurang. Nah, 2 takar tuh sebenarnya kurang karena kalau misalnya kalian pengen tahu ini kalau misalnya full udah 2 bulan ke atas ikannya, ini udah bisa ngabisin 4 takar karena memang semakin pertumbuhannya semakin gede, pakannya juga makin banyak. Nah tapi karena ikan ini makannya kutu airnya tercukupi banyak, makanya kita nggak fokusnya itu ke cacing tapi ke kutu air. Jadi biar proporsional badan juga seimbang. Tuh ini juga sama bawahnya. Ini tiap pagi disifon jadi setiap hari juga kita sifon, sedot kotoran. Jadi jangan sampai ikan tuh di sini amoniaknya tuh tinggi. Jadi tetap kutu air di sini pakai, cacing sutra pakai.
dan ikan biar lebih sehat, cepat gedenya. Yang paling utama tuh lancar lah sampai panen. Jadi buat kalian yang udah nonton, terima kasih banyak. Sehat-sehat buat kalian semuanya, lancar terus usaha kalian dimanapun kalian berada, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.